Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Karina Putri Kaban dengan NIM 2370071156. Tasya Maulidasari Tampu Bolon dengan NIM 2370071182 dan Haris Febriartama dengan NIM 2370071178. Di sini kami akan mempresentasikan materi kuliah akuntansi manajemen, yaitu mengenal akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indahwati, SE, AK, MSI, CA, CBV, SERA, SIAR, dengan program studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan. Yang pertama, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan adalah salah satu jenis akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi beberapa pihak luar seperti pemegang saham, pemasok, kreditur, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan. Perbedaan mendasar antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen adalah pada orientasi pelaporan. Pada akuntansi manajemen, pelaporan berorientasi pada pihak internal, sedangkan pada akuntansi keuangan, pelaporan berorientasi pada pihak eksternal. Yang kedua, sejarah singkat perkembangan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki sejarah dan perkembangan yang cukup panjang. Dalam penelitiannya, Sariwulan tahun 2023 menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan berkaitan dengan perkembangan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah sebelum tahun 1950, di mana fokus dari akuntansi manajemen adalah berkaitan dengan penetapan harga dan juga pengendalian keuangan. Tahapan yang kedua adalah pada periode 1950-an hingga 1960-an, di mana fokusnya diperluas, di mana cakupannya juga menyediakan informasi untuk tujuan perencanaan dan juga pengendalian. Dengan adanya resesi dunia yang terjadi pada tahun 1970-an, maka fokus dari konsep akuntansi manajemen berkaitan dengan arah pengurangan limbah dalam sumber daya bisnis. Adapun tahapan yang keempat yang ada pada saat ini adalah berkaitan dengan semakin modernnya konsep akuntansi manajemen yang pada akhirnya berguna untuk menganalisa sistem inovasi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri dengan inovasinya akan memainkan peranan dalam rangka menunjang kesuksesan dari bisnis yang dijalankan, sehingga harus terus berubah dalam mengikuti berbagai perubahan yang ada dalam lingkungan usaha. Ketiga, pentingnya akuntansi manajemen dalam manajemen bisnis. Pertama, perencanaan dan penganggaran. Menganalisis data keuangan historis dan memperkirakan tren masa depan memperdayakan Anda untuk menetapkan anggaran yang realistis dan dapat dicapai serta selaras dengan tujuan perusahaan. Anggaran ini berfungsi sebagai peta jalan, mereka memandu alokasi sumber daya dan memastikan setiap departemen berfungsi secara kohesif menuju tujuan bersama. Yang kedua, ada mengevaluasi kinerja bisnis. Anda dapat menggunakan laporan kinerja seperti analisis varians untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, memahami indikator kinerja. Ini memungkinkan Anda mengambil tindakan proaktif dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Yang ketiga, analisis biaya. Membagi biaya menjadi komponen tetap dan variabel membantu Anda membuat keputusan harga dan volume produksi yang tepat. Pemahaman mendalam tentang biaya memungkinkan perusahaan Anda tetap kompetitif sekaligus mempertahankan profitabilitas. Yang keempat, pengambilan keputusan. Akuntansi manajerial memberikan wawasan berbasis data yang mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan risiko. Selain menentukan profitabilitas, lini produk baru. Hal ini juga membantu mengevaluasi peluang investasi dan memutuskan apakah akan membuat atau membeli suatu komponen. Anda dapat mengandalkan informasi keuangan yang akurat untuk membuat pilihan yang tepat demi kesuksesan perusahaan.
Yang kelima, akuntabilitas dan tanggung jawab. Metrik evaluasi kinerja membuat Anda dan karyawan Anda lebih sadar akan kontribusi mereka. Mereka tetap termotivasi untuk memenuhi atau melampaui target. Budaya akuntabilitas menumbuhkan kepemilikan dan kinerja tim. Ini mendorong perusahaan dengan cepat menuju tujuan strategisnya. Oke, selanjutnya fungsi penting akuntansi manajemen. Fungsi penting yang menjadikan akuntansi manajerial sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan di perusahaan modern yaitu yang pertama, untuk membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi. Akuntansi manajerial menyediakan laporan seperti analisis tren, alat peramalan, metode pemodelan skenario, dan lain-lain. Mereka membantu dalam perencanaan dan penyusunan strategi. Data historis seringkali digunakan untuk memprediksi pola masa depan yang membantu memberikan prediktabilitas dalam perencanaan kejadian di masa depan. Yang kedua yaitu akuntansi manajerial membuat seluruh proses pembuatan kebijakan menjadi ilmiah dan berbasis data. Dengan bantuan alat statistik dan penerapan pengetahuan spesifik, data kompleks diubah menjadi titik data sederhana yang memberikan masukan penting untuk pengambilan keputusan. Terdapat pengurangan ruang lingkup diskresi. Yang ketiga yaitu menyederhanakan dan menafsirkan data akuntansi yang kompleks bagi para pemimpin bisnis adalah salah satu fungsi utama akuntansi manajerial. Di manajemen tingkat atas, keputusan bisnis strategis dan jangka panjang diambil. Hubungan kompleks antara data dalam spreadsheet tidak akan terlihat kecuali jika diproses dengan pengetahuan khusus. Informasi siap pakai tersebut berguna untuk proses pengambilan keputusan. Misalnya, Anda tidak dapat memperoleh posisi likuiditas perusahaan dari akun akhirnya. Untuk itu, terdapat rasio akuntansi tertentu di mana rasio sederhana menggambarkan gambaran yang tepat yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu untuk menghasilkan laporan akhir yang sesuai, seperti anggaran departemen, lembar biaya, laporan evaluasi kinerja, laporan biaya marginal, tingkat kuantitas pemesanan ulang, dan lain-lain. Semua laporan ini memberikan wawasan mendalam mengenai bidang spesifik di mana keputusan harus diambil. Yang kelima yaitu untuk memfasilitasi evaluasi dan koordinasi. Akuntansi manajerial menyediakan angka dan level yang bertindak sebagai pemicu tindakan. Selanjutnya yaitu tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen. Terbagi menjadi 4 yaitu kemajuan teknologi informasi, implementasi JIT atau Just-in-Time Manufacturing, meningkatnya tuntutan mutu, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.